Buat yang benci Coach Indra Safri karena gak mainin Jens Raven, sini-sini merapat. Ya gue sempet kaget banget di awal glad startingnya karena Jens Raven dicadangin dan Welbery Jardim juga. Dan ya Arkan Kakak bermain. Oke, yang gue kaget di match kali ini permainannya cukup efektif dari sayap, crossing, dapat momentum gol. Ya bisa dibilang untuk pertahanan Filipina juga nggak sebagus itu. Tapi kita harus apresiasi karena timnas U19 ini ya baru ya main di laga pertama dan sudah mendapatkan hasil yang cukup oke ya. Maksimal lah, lumayan maksimal. Tapi balik lagi jangan cepet puas dan mungkin ya untuk Arkan Kakak agak ditingkatkan lagi ya untuk finishingnya. Dan selamat buat Jens Raven ya yang akhirnya ciptakan gol debutnya untuk timnas Indonesia. Ini gue yakin bermakna banget buat dia karena ini akan naikin kepercayaan dia. Dan buat dua center back kita yaitu Im Iqbal dan Arlian Syah, gokil ya mereka center back tapi dua-duanya cetak brace 2 gol. Ya kalau pesen gue sih buat Coach Indra Safri, cobalah mainin Jens Raven dari menit awal, Welbery Jardim, jangan dicadangin lah. Kenapa sih Coach? Oke, kita support terus buat timnas U19 di campaign AFF U19 kali ini. Tapi kalau menurut lu, Jens Raven di laga selanjutnya akan main dari bangku cadangan atau dari starter? Coba tulis di kolom komentar. Semoga di pertandingan sebentar malam lawan Kamboja, si Jens Raven ini bisa diturunkan sebagai starter oleh Coach Indra Safri. Karena kalau kita lihat dia bagus ini. Timnas menang 6-0. Wah, luar biasa, di luar ekspektasi. Tebakan saya 2-0, salah. Ternyata 6-0. Yang berkesan gol terakhir dari Jens Raven ya. Pemain diaspora keturunan ini akhirnya pecah telur. Bisa ngegolin di menit-menit akhir, dia dimasukkan babak kedua di menit akhir dan bisa mencetak gol. Selebrasinya sangat emosional dan keren banget. Semangat U19, semoga bisa final dan juara ya. Amin. Semoga sampai final, semoga sampai juara. Karena kita akan ketemu negara-negara kuat seperti Australia, Thailand, Malaysia, Vietnam. Aswan Coach Safri berhasil melumat Filipina dengan skor 6-0. Itu alik parah. Tapi gue masih agak gimana gitu ya. Kenapa sih? Oke lah waktu Tulun tuh si Kakak main terus duluan. Terus si Jens Raven tuh jadi super sub tuh karena Raven habis cedera. Oke lah. Gue penasaran gitu, maksudnya kayak emang bener ya si Raven ini kualitasnya di bawah Kakak di mata Safri? Gue gak tahu, maksudnya kayak ini salah satu pemain timnas U19 yang gue suka tuh back tengahnya ini ya, si Iqbal ini ya, yang waktu dari U17 tuh udah oke dia main. Kalau dia berkembang dengan baik ya, dia bisa jadi salah satu back masa depan timnas Indonesia. Iya betul. Apalagi kan persaingan back kita satu gol lagi ya. Dua kalau tidak salah. Balik lagi. Kenapa sih maksud gue kayak Raven kenapa dimain babak kedua gitu? Oke lah kalau misalnya untuk starting line up itu hak progresifnya pelatih, oke gue ngerti. Ya gue harap nanti ya kalau misalnya timnas ketemu lawan yang lebih kuat kayak Vietnam atau Thailand di AFF ini, kita semua pengen nonton ya Raven tuh kayak gimana sih sebenarnya. Yang lawannya ASEAN, kalau Tulun mungkin agak susah ya karena kemarin lawannya kan emang semuanya di atas kita. Tolong ya Sapri, tolong ya. Gue masih berusaha positive thinking nih sama lu nih. Gimana pun ya kita harus tetap dukung guys. Karena ini akan menjadi anak-anak yang bakal ngisi timnas U23 nantinya. Dan dari U23 ke senior gitu. Sintayong pasti nonton pertandingan ini. Big respect sekali lagi ya buat Sapri ya. Ayo ngaku, siapa kemarin yang ragu sama tim ini karena kalah terus? Tuh, sekarang dibuktikan tuh. Walaupun cuma sekelas AFF sih. Kemarin kalah terus, kok sekarang bisa bagus gitu ya mainnya? Kenapa coba? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Ya padahal waktu uji coba lawan klub lokal itu mereka kalah 2-0. Tapi kemarin main lawan Filipina, main bagus dari kaki ke kaki. Tidak terburu-buru tapi menang besar 6-0. Awal yang spektakuler untuk timnas Garuda Muda U19, mampu menang 6 gol tanpa balas menghadapi Filipina. Ya, dan 6 gol itu diciptakan oleh 4 pemain yang berbeda. Yang menarik adalah 2 center back kita, yaitu Iqbal dan juga Arlian Syah bisa mencetak brace masing-masing. Dan memang gol-gol dari kita ini cukup template kalau gue bilang, yaitu banyak dari sayap memanfaatkan crossing datar biasanya, dan itu tidak mampu diantisipasi dengan baik oleh Filipina, padahal itu berulang kali dilakukan oleh timnas kita dan tidak mampu dibaca sehingga terjadilah gol demi gol. Dan secara overall
Ya memang kita sangat layak menang, kita jauh lebih unggul dari segalanya dibandingkan Filipina. Filipina ini sangat buruk kalau gue bilang secara permainan. Tidak ada shoot. Nyaris gak ngelawan juga. Dan yang positif adalah Jens Raffen bisa cetak gol pertama, itu penting bagi dia seorang striker mencetak gol debutnya supaya meningkatkan kepercayaan diri. Dan di pertandingan pertama, pertandingan next itu lawan Timor Leste lawan Kamboja itu gue bilang ini bisa dimanfaatkan oleh timnas kita untuk apa? Untuk meningkatkan kepercayaan diri kalau bisa menang telak semua. Jadi secara moral tim kita itu meningkat ya, karena ini relatif grupnya mudah lah, tidak ada lawan yang berat seperti Thailand maupun Vietnam. Jadi harusnya bisa dimanfaatkan untuk mencuri 9 poin penuh plus cetak banyak gol, kalau bisa jangan keunggulan. Oke? Good job timnas Garuda Muda, walaupun masih ada yang perlu dievaluasi jelas ya, karena mereka masih muda dan ya kelihatan decision making terutama di daerah kotak penalti itu masih perlu dipertajam lagi, perlu diefektivitaskan lagi, dan kalau bisa lebih banyak variasi serangan. Ya, segitu dulu. Di babak penyisihan ini Indonesia lawannya itu mudah-mudah ada Timor Leste dan juga ada Kamboja. Saya pikir Indonesia untuk maju ke babak selanjutnya itu gampang sekali, karena ini negara-negara yang kalau secara kualitas Indonesia di atas mereka begitu. Kita lihat Kamboja, ada Timor Leste, ini mereka kualitasnya di bawah Indonesia gitu. Jadi semoga Indonesia bisa menang besar lawan kedua negara ini, dan sebenarnya ini bukan ujian yang sesungguhnya. Ujian yang sesungguhnya itu nanti ketika timnas U19 ini lawan negara-negara yang lebih kuat seperti Malaysia, Vietnam, Thailand, ataupun bisa jadi ketemu Australia. Nanti di situ kelihatan kualitas mereka seperti apa. Nah, kalau kita lawan negara-negara seperti Kamboja, Timor Leste ya, itu masih di bawah kita. Jadi wajar lah kalau timnas U19 ini menang besar ya, itu sesuatu hal yang menurut saya wajar sekali gitu. Karena kualitas Indonesia jauh di atas mereka. Apakah Coach Indra Safri beneran guru penjas? Sebelum gue bahas kesini, gue mau ngasih tahu kalau gue bukan buzzer timnas, gue juga bukan buzzernya Coach Indra Safri. Tapi di sini gue mau ngasih tahu pendapat objektif gue. Oke, pertama gue mau komentarin 6-0 ini. Ini 6-0 adalah pertandingan hasil dari permainan yang bagus ya. Ini bukan gol jatuh dari langit semua, bukan. Kalian bisa lihat sendiri taktiknya cukup berjalan Coach Indra Safri ini, dan ya kalian bisa lihat sendiri hasilnya 6-0. Kalau kita lihat perolehan di U16 kemarin di AFF juga 3-0 kita menang. Tapi Coach Indra Safri 6-0. Jadi kenapa dibilang guru penjas? Nah, ini nih permasalahannya. Kalian inget ini? Tolong turnamen. Ya, ini dia penyakitnya. Asalnya dari sini. Nggak tahu ya, netizen Indonesia ini bener-bener cakap banget ya untuk menghujat, mengasih nama yang aneh-aneh ke seseorang, padahal nggak tahu nih fakta sebenarnya kayak gimana. Oke, seperti yang kalian tahu, Coach Indra Safri itu terakhir di turnamen Tolon turnamen ini ya. Dan ini adalah turnamen skalanya internasional, oke? Dan yang harus kalian sadar, di grup ini udah neraka banget. Ini udah neraka yang benar-benar super neraka ya. Ukraina U23, sedangkan kita tuh bawanya U19 doang. U19 atau U20 gue gak tahu, tapi ya pasti U20 ke bawah. Ukraina bawa U23, U21 Itali, Jepang U19. Oke, sama lah kayak kita setara ya untuk umurnya. Panama U23. Apa yang lu expect dari sini, ha? Walaupun dengan tambahan Mauresmo, Dion Marks, terus Tim Gapens, Semifail, terus sama Jens Raffen, what you expect? Oke, sama ini. Lu expect permainan bagus Coach Indra Safri di pertandingan ini, ya lu susah lah berpikirnya untuk melawan tim-tim ini. Ditambah ya, ini bukan di kandang, tapi di negara lain. Udah gitu di Eropa ya. Dan kalian dengan entengnya karena kekalahan ini ngegolin cuma 1 ya lewat penaltinya Mauresmo doang, dan kalian cuma ngoceh guru penjas. Astagfirullah. Meanwhile, Coach Nova tuh startnya kan di U16 kemarin AFF dan bisa sampai semifinal, dan itu permainannya bagus banget, dan kalian puji-puji sampai ngebandingin sama Coach Indra Safri. Sorry to say, startnya aja udah beda. AFF betul. Sama Tolon turnamen yang super duper gila ini ya, U23, U21. Aduh, udah beda coy. Jadi lu ngomong guru penjas tuh lu kayak ngomong aduh gak ada gunanya. Dan setelah 6-0 ini taktiknya works, lu mau ngomong guru penjas lagi? Hah? Apa lu mau beralibi? Wih, udah gak jadi guru penjas. Emang dari awal gak guru penjas. Emang ekspektasi lu aja ketinggian di sini ya, netizen. Tuh, lu bisa lihat sendiri. Ini jatuh. Ini sekali lagi gue bilang ya, gue bukan buzzer timnas, bukan buzzer Coach Indra Safri juga, bukan seakan-akan ngebelain, tapi kaliannya coba pikir deh. Dan disinilah ajang pembuktian untuk Coach Indra Safri itu layak untuk megang timnas skala umur U19, U20 ini.
Dan ya kita bisa lihat nanti next match lawan Laos dan Malaysia gimana progresnya. Kalau gue yakin banget sih 6-0 ini skor yang gede lawan Filipina. Dan ini ningkatin moral pemain dan bisa pede terus sampai semifinal, sampai final ketemu Australia, balas kekalahan kemarin di U16 coy. Kalau masih kalah lagi, tenang, masih ada senior. Yo. Ya jadi gitu aja pendapat gue soal guru penjas ini. Kalau kata gue stop ngomong pelatih guru penjas, kecuali pelatihnya bener-bener katro, yang bener-bener kayak skala FF ini jelek mainnya tuh baru lu bilang katro ya. Gue pun bakal ngomong katro juga kalau nggak bisa main bagus di skala AFF ini. Jadi buat kalian keep support Coach Indra Safri, tim, semua pemain, dan jangan ada hujat. Udah ya, guru penjasannya udah. Oke? Udah, sekarang kita fokus buat dukung ini sampai juara. Kita kawal bareng-bareng. Susah banget sih ngawal. Dan ya jangan lupa follow gue untuk info bola selanjutnya dan pendapat-pendapat objektif kayak gini ya. Dan kalian jangan kegiring opini sama orang-orang yang bener-bener kayak hujat ini. Jangan dengerin ya. Kalian fokus aja dukung. Kalian bener-bener perhatiin baik-baik. Kalian pakein nalar ya. Ini pendapat gue pribadi. Kalau kalian gak suka nggak apa-apa. Tapi pendapat gue nih gue yakin banget 100% masuk akal. Kalau kalian bilang Coach Indra Safri kurang, ya emang agak kurang sih, bener sih dari segi taktiknya. Beberapa kali kayak contoh semifinal kemarin dijadiin DM padahal AMF itu emang ada aja kesalahan pelatih. Coach Sintayong pun pernah salah. Jadi menurut gua udah langsung follow, udah, thank you. Begitu aja. Tapi kalau kita lihat memang sejarah perjalanannya Coach Indra Safri ini ya luar biasa. Beberapa tahun yang lalu itu kan pernah juara dengan Evan Dimas, mereka U19 juga. Jadi kalau kita melihat kembali Piala AFF U19 ini, saya pikir jalan Coach Indra Safri ini ya mudah untuk dapat juara begitu. Karena kalau kita lihat dari babak penyisihan saja, ini tim-tim yang dilawan sama timnas U19 ini ya kalau boleh dikatakan tim lemah gitu. Secara taktik ya Coach Indra Safri punya segudang pengalaman, dan juga yang dibawa oleh Coach Indra Safri ini pemain-pemain bagus semua begitu. Makanya di pertandingan pertama kemarin wajar menang besar. Nah, kita tunggu pertandingan selanjutnya lawan Kamboja dan juga lawan Timor Leste untuk pertandingan kedua dan ketiga. Nah, kalau sudah masuk ke babak berikutnya, nah disitulah ujian sesungguhnya begitu. Apakah Coach Indra Safri ini mampu mengulang kembali sejarah manis beberapa tahun yang lalu bersama Evan Dimas, atau justru malah sebaliknya? Ya kira-kira seperti itu teman-teman.